Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tipe data ya, penginputan tipe data integer, kemudian ada tipe data double, sama tipe data string ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana penginputan dengan menggunakan tipe data array. Jadi langsung aja kita share screen ya. Izin share screen dulu. Nah, ini ada contoh tipe data array. Untuk tipe data array di sini ada studi kasus tentang toko buku, di mana yang dibutuhkan untuk penginputan tipe data array itu yang pertama sekali adalah kita butuh Java util array list dulu seperti ini. Ini kita import dulu. Kemudian kita buatkan kategorinya, di mana di sini kategorinya ada kategori buku dan juga alat tulis. Nah, nanti karena nanti ini akan ada pemesanan, maka dari itu kita buatkan juga ada harga bukunya dan juga harga alat tulisnya. Nah, ini namanya kita buat di kelas tambahan ya. Karena kelas utamanya sebenarnya bukan yang ini, tapi yang ini. Pakai yang kelas toko buku. Nah, untuk membuat kelas tambahannya, kita buat kelas tambahan di sini dengan kelas rak utama. Di sini saya buatnya rak utama. Kemudian di dalam kelas rak utama ini dibuat terlebih dahulu atributnya, di mana atributnya kita pakai array list. Kemudian di bawahnya kita buatkan konstruktornya seperti ini. Rak utama, kelasnya namanya rak utama, kemudian di dalamnya dituliskan eh, tambahan ya, atribut di dalam sini ya. Jadi nilai-nilai atributnya dituliskan di dalam konstruktornya. Kemudian kita buatkan juga metodenya. Di sini saya buatkan metode yang pertama adalah metode tampil menu, dan yang kedua metode tambah pesan. Setelahnya kita buatkan metode untuk mencetak seluruh nota gitu. Kemudian untuk menjalankan programnya kita running di kelas utamanya. Jadi nanti di kelas utama ini kita buatkan eh, inputannya. Inputannya kita buatkan, kemudian masukkan parameter. Setelah masukkan parameter di sini, ini parameter. Kemudian kita print untuk cetak notanya. Nah, jadi kalau misalnya mau kita buat dari awal, kita akan buat studi kasus contoh yang baru ya. Misalnya studi kasus minimarket. Kita buat ya, berkaitan dengan tugas kalian kan ada tugas restoran ya. Oke, langsung kita buat. Untuk pembuatannya di sini ya. Di new project, kemudian Java application, kemudian kita klik next. Tulis saja misalnya di sini namanya adalah minimarket atau warung lah ya. Kita tuliskan warung kelontong misalnya, warung sembako ya, misalnya warung sembako. Kemudian jangan lupa di checklist untuk di create main class-nya, kemudian kita finish. Nah, ini jangan lupa ya di browse di sini project location-nya mau simpannya di mana gitu. Nanti kalau sudah ditentukan folder penyimpanannya apa, nanti kita oke. Nah, ini sudah saya tentukan di sini ya. Kemudian kita finish. Nah, ini secara otomatis dia ada VSPM di sini, Public Static Void Main, di mana menandakan bahwa yang kita tulis ini adalah program utama atau kelas utama dari kelas warung sembako ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang ada tulisan-tulisan abu-abu seperti ini boleh dihapus saja nggak apa-apa. Ini juga dihapus saja. Nah, ini juga dihapus.
Ini juga aku saja nggak apa-apa. Jadi pertama sekali kalau mau membuat aplikasi sederhana, misalnya warung sembako, di mana nantinya di dalam warung ini, misalnya akan ada kategori berupa sembakonya, kemudian juga kategori berupa misalnya minum-minuman gitu kan, atau juga misalnya kategori berupa eh, jajanan gitu. Nah itu bisa ya. Kita perlu ya namanya memakai array list. Maka di sini yang pertama sekali kita panggil dulu array listnya. Kita import dulu. Nah, ini fungsinya untuk ini ya, untuk memasukkan di dalam kelas tambahan nanti, memasukkan atribut ke dalam array-nya. Jadi setelah ini baru kita bikin kelas tambahan di sini, buat aja misalnya kelas sembako atau etalase ya, kelas etalase satu misalnya, atau etalase depan ya. Nanti di etalase depan itu nanti akan memuat beberapa atribut. Nah, setelah kita bikin kelas etalase depan, di sini yang mau ditampilkan itu adalah atribut berupa kategori. Kategorinya nanti akan ada kategori sembako misalnya, kemudian ada kategori mie instan, misalnya gitu ya. Nanti akan kita buat ini. Kemudian juga akan ada kategori misalnya sembako mie instan minuman misalnya gitu. Sembako mie instan satu lagi snack lah ya misalnya gitu. Nah, ini bisa ya kita buatkan kategori. Nah, untuk membuat kategori di sini karena kita memerlukan array list, maka di sini kategori-kategori ini kita masukkan ke dalam array list. Jadi masukkan ke dalam array listnya dulu. Untuk yang pertama namanya atribut sembako misalnya gitu. Kemudian karena dia nanti akan ada pemesanan, berapa harga, berapa jumlah sembakonya, berapa harga sembakonya, maka kita perlu yang namanya atribut harga sembako. Nah, setelahnya kita coba bikin setelah kategori sembako, kita juga bikin kategori harga sembako. Kita bikin kategori sembako, kemudian kita bikin atribut tambahannya harga sembako. Kemudian misalnya kategori selanjutnya adalah kategori jajanan misalnya. Jadi kita bikin juga untuk kategori jajanannya atau snack ya, kategori snack. Kemudian buat atribut baru yang berkaitan dengan snack. Kita pakai harga snack di sini. Setelahnya kita bikin atribut baru satu lagi, misalnya mie instan ya. Jadi bikin mie instan di sini. Kemudian bikin untuk harganya. Nah, ini kita sudah memiliki beberapa atribut, di mana atributnya itu ada sembako, kemudian harga sembako, harga snack, mie instan, dan harga mie instan. Nah, seperti biasa, jadi walaupun dia ini tipe datanya array, tapi kita juga harus melihat tipe data array-nya dimasukkan ke dalam kategori apa. Apakah ke dalam tipe data yang lain lagi. Misalnya apakah sembako itu masuknya ke dalam string ataukah integer ataukah double gitu. Nah, biasanya karena sembako ini tulisannya sembako ini tidak bisa kita eh, maksudnya tidak bisa kita jadikan perhitungan aritmatika.
Jadi cukup string aja. Sementara kalau untuk penghitungan aritmatikanya kita jadikan di harga sembako. Nah, jadi harga sembakonya nanti akan kita hitung berapa harganya, jumlah pemesanannya berapa, maka di sini kita pakai tipe data integer. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita membutuhkan tipe data atribut yang lain ya, berupa atribut pemesanan, harga pesanannya berapa, jumlah pesanannya berapa. Jadi kita bikin atribut baru di sini, nama atributnya pesanan. Kemudian kita buatkan harga pesanan. Kemudian tambahkan atribut lagi satu untuk jumlah pesanan. Nah, ini baru kita buat yang namanya atribut di dalam kelas etalase depan. Nah, setelah pembuatan atribut ini, kita buatkan konstruktor ya. Nah, isinya nanti nilai-nilai atau data-data daripada si atribut-atribut ini. Jadi untuk membuat konstruktor, kita tulis dulu nama kelasnya. Nama kelasnya kan di sini adalah etalase depan. Bikin nama kelas di sini. Nah, ini masih ini ya. Ini masih di dalam satu satu kelas etalase depan ya. Jadi untuk pembuatan atribut dan konstruktor yang ini dimasukkan ke dalam kelas etalase depan. Kemudian buat, nah ini konstruktor isinya nanti di dalamnya sini adalah eh, isi data dari ini ya, dari atribut-atribut ini. Jadi kalau misalnya nanti sembako nih, sembako itu kurang lebih isinya seperti misalnya beras, kemudian gula, tepung, seperti itu. Kemudian untuk misalnya snack itu misalnya wafer misalnya, keripik, kerupuk, dan lain-lain. Kemudian untuk misalnya mie instan itu misalnya ada Indomie, mie sedap, dan lain-lain. Nah ini kita buat konstruktornya dulu di etalase depan. Jadi sembako dulu ya, pertama ya. Sembako titik, tambahkan add. Kemudian masukkan ke dalamnya datanya. Misalnya beras 5 kilogram. Nah, setelahnya kita buatkan data yang lainnya ini maksudnya parameter ya, parameter untuk dimasukkan ke dalam ini, ke dalam si sembako ini. Kemudian buat lagi misalnya isinya misalnya ada tepung terigu 1 kilo misalnya. Kemudian ada lagi misalnya di sini pakainya gula pasir ya, gula pasir 1 kilogram. Nah ini saya buat cukup 3 data ya untuk setiap kategorinya. Kemudian di sini karena tadi kita sembako ini untuk nanti pemesanan harus ada harganya, maka di sini kita tulis juga di sini kita tambahkan untuk isi atau parameter daripada atribut harga sembako ini. Jadi tulis di sini harga sembako titik F. Nah ini sesuai urutan ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah pertama sekali beras, berarti kalau harga sembako beras itu mungkin sekitar 75.000 ya. Nah, kemudian tambahkan lagi yang lain. Untuk harga tepung terigu misalnya harganya 12.000. Kemudian untuk gula pasir, misalnya harganya 15.000 untuk 1 kilonya. Nah, kita lakukan juga untuk
atribut-atribut yang lain. Untuk atribut snack, harga snack, mie instan, harga mie instan, pesanan, harga pesanan, jumlah pesanan, dan lain-lain. Nah, ini kita buat dulu di sini untuk yang snack. Snack di sini kita tambahkan misalnya di sini ada snack kerupuk misalnya. Kemudian ada snack keripik. Nah, ini kerupuk karena dia string ya, jadi jangan lupa kita pakai tanda petik. Kemudian tambahkan lagi misalnya untuk kategori snack itu ada kerupuk, keripik, misalnya wafer ya, salah satunya. Nah, jangan lupa untuk harganya juga kita masukkan datanya ke dalam atributnya, harga snack. Nah, nanti yang sudah nanti kan besok jadi ada observer. Harganya misalnya kerupuk itu misalnya 5.000 ya. Kemudian tambahkan lagi di sini misalnya untuk keripiknya apa Bapak? Ini ada apa saya bilang ya. Kalau belum saya nggak. Misalnya harga keripiknya 10.000. Kemudian misalnya ada kendala nanti boleh. Satu lagi deh. Untuk harga snack yang terakhir yakni wafer. Misalnya wafer itu harganya 15.000. Nah, ini udah terbentuk ya. Di sini di konstruktornya sudah dibuat data parameternya untuk isi ya, isi atributnya itu ada sembako, kemudian harga sembako, snack, harga snack. Nah, yang terakhir adalah mie instan ya. Yang terakhir adalah mie instan. Jadi kita buat di sini untuk yang mie instannya. Oh ya, fasilitator saya dan pengawasannya kayak di situ aja Pak. Tuh. Pak itu kalau saya ya betul. Instannya di sini misalnya Indomie goreng misalnya. Kemudian masukkan data lain untuk atribut mie instan ini, misalnya isinya Indomie rebus. Kemudian masukkan lagi, misalnya mie sedap goreng, mie sedap goreng. Terus satu lagi, sini ada mie sedap rebus. Dan sama kita masukkan untuk parameter atau isi dari atribut si harga mie instan ini. Oh, apa Bu? Misalnya Indomie goreng tadi kita hargai 3.500. Sebentar ya. Kemudian untuk yang mie rebusnya 3.500 juga. Kemudian untuk harga mie sedap goreng misalnya 3.000 ya. Satu lagi
Harga mie sedap gorengnya, harga mie sedap rebusnya 3.000. Nah, ini kita sudah membuat yang namanya konstruktor. Nah, pembuatan konstruktor ini tetap di dalam kelas etalase depan. Nah, setelahnya baru kita buat metode baru. Kita buat metode baru, masih di dalam kelas etalase depan ya. Misalnya kita buat eh, untuk yang tampil pertama ya. Jadi tampil etalase misalnya. Kita buat metode untuk void tampil etalase. Oke, isi di dalamnya. Jadi nanti ada seperti misalnya gini, biar lebih rata ya. Misalnya eta bukan apa namanya ini warung sembako isinya gitu. Kemudian nanti di dalamnya kita pakai eh, pengulangan karena dia array ya, tetap pakai pengulangan. Misalnya ditentukan di awalnya itu mulainya sama dengan nol, kemudian mulainya itu lebih kecil daripada ukuran harga sembako ya. Ukuran sembako lebih kecil dari sembako, titik size. Kemudian satu lagi dia pengulangannya itu sebanyak 1 kali. Oke. Kalau sudah nanti akan terbentuk dia pernyataan di sini. Star plus 1. Jadi nanti dimulainya karena dia startnya 0 ya. Jadi begitu nanti kita pilih, otomatis si s- sembako yang pertama ini jadi angka 1. Star plus 1, kemudian kita tambahkan lagi dengan ini, titik, tambahkan lagi dengan eh, nama sembakonya apa ya? Nama sembako titik, titik get, kemudian hmm, nah, nanti ini hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita kita coba bikin objeknya dulu ya. Dari kelas apa tadi? Etalase ya. Etalase depan. Sini misalnya kita buat. Kita buat di objeknya dulu. Ini. Kemudian etalase depan, etalase titik
Kita tampil etalase. Nah, ini sudah bisa kita running ya. Nanti ini hasil yang mau kita tampilkan itu adalah angka satu titik nama sembakonya apa. Nah, coba kita tampilkan ya. Nah, hasilnya ini ya, ada warung sembako, di sini ada beras, tepung, sama gula pasir. Nah, ini titiknya harusnya lebih ke angka ya. Jadi mau akan kita rubah di sini. Sini akan kita rubah. Nah, karena di sini harus ada harganya, jadi mau kita tambahin juga untuk harganya. Harganya di sini berarti kita ambil dari si harga sembako. Harga sembako titik get. Oke. Kita tambahkan di sini untuk plus dulu ya. Jadi kita tambahkan di sini RP. Oke, mari kita coba lagi ya hasilnya. Nah, jadi seperti ini udah ada ya di sini ya. Harga sembakonya di sini beras 5 kilo 75.000, tepungnya 12.000, gula pasirnya 1 kilo 15.000 sesuai dengan data yang tadi kita tulis. Sesuai dengan data yang ini. Nah, kemudian akan kita lakukan untuk data-data yang lain. Jadi akan kita lakukan untuk yang seperti ini. Nanti akan kita lakukan untuk yang ini ya. Kalau yang tadi kan, kalau di sini kan dia buku alat tulis nanti di sini akan kita kasih ini. Oh, berarti ini jangan warung sembako ya. Di sini kita kasih lagi South. Di sini eh, jenis sembako, misalnya gitu. Nah, nanti akan kita buat untuk tampilan yang snack sama mie instan. Kita buat di sini untuk tampilan snacknya. Di sini macam-macam snack misalnya. Kemudian di bawahnya ini, kalau tadi sembako kan dia startnya sama dengan nol, kemudian di Printland-nya adalah start plus satu. Tapi karena sembako kan ada tiga ya. Jadi untuk yang snack, kita perhitungannya di sini adalah startnya itu bukan plus satu lagi, tapi plus tiga. Karena kan datanya ada tiga ya. Berarti kalau plus empat ya, plus empat. Di sini yang kita tampilkan adalah snacknya. Kemudian di sini harga snack. Nah, coba kita tampilkan dulu ya. Nah, dia udah ada di sini warung sembako, jenis sembakonya apa, macam-macam snack. Karena di sini, karena di sini dia terlalu dempet, jadi mau kita pisahkan ya, biar dia ada barisnya. Kita tambahkan enter di sini, tambahkan enter. Kemudian juga di sini kita tambahkan enter. Nah, coba kita lihat ya, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya udah ada ya. Warung sembako, jenis sembakonya apa, macam-macam snacknya apa. Nah, sekarang baru kita buat untuk tampilan yang mie instan. Jadi sama ya, kita copy aja nggak apa-apa.
Kemudian di sini ganti, di sini misalnya macam-macam mie instan, mie instan. Nah, di sini bukan lagi snack, tapi kita ganti dengan mie instan. Kemudian yang ini kita ganti juga, ini di copy aja nggak apa-apa. Kemudian di sini saya ganti, di sini juga kita ganti harga mie instan. Karena dia tadi si sembakonya kan udah tadi 1, 2, 3, yang ini snacknya 4, 5, 6, berarti di sini plusnya plus 7. Nah, kita mulai dari angka 7. Coba kita print lagi ya. Kita running lagi, keluar hasilnya seperti apa. Nah, keluar seperti ini. Jadi macam-macam instannya ada mie sedap, rebus, dan lain-lain. Nah, ini baru kita bisa kita perbaiki lagi ya. Jadi di sini mau kita tambahkan untuk yang sautnya biar lebih rapi, seperti ini misalnya. Jadi nanti dia tampilannya akan rapi. Coba lagi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi ya. Nah, kalau sudah di sini, baru nanti kita tambahkan poin metode untuk tampil untuk pesanan. Kalau ini kita tadi sudah menampilkan metode untuk menampilkan etalasenya, menampilkan item-item yang terdapat di dalam warung ini. Nah, sekarang baru kita buatkan metode untuk pesanannya. Sebentar, saya hidupkan AC dulu. Ini panas banget. Ini nama Edo nih. Oke, kita buat di sini untuk metode pesanan ya. Kita bikin di sini untuk metode pesanan. Nah, isinya adalah jika pilihan, oh ya sebelumnya kita ini dulu ya. Kita di sini isikan atribut atribut baru di sini. Adain pilihan parameter ya, parameter di dalam sini. Nanti parameter ini yang isinya ini nanti parameter ini yang diisikan nilai-nilai dari atribut. Pilihan sama misalnya jumlah. Nah, kemudian di sini jika pilihan, jadi pilihannya itu harus lebih dari atau sama dengan 1, dan pilihannya itu harus kurang dari atau sama dengan berapa ya dia tadi ya? 10 ya? Karena tadi itemnya ada 10 ya. Maka sini pesanan titik add, kita tambahkan pesanannya sembako titik get pilihan minus 1. Kemudian
harga pesanan titik add di mana dari dalamnya adalah harga sembako. Nah, pilihan sama dengan minus satu. Pilihan kurang satu. Oke, else atau else if atau pilihannya sini dia pilihannya itu besar ini bukan 10 ya. Tapi karena tadi sembako itu ada berapa tadi? Satu, dua, tiga, berarti maksimal 3 ya. Kemudian di sini pilihannya berarti lebih dari atau sama dengan 4 dan pilihannya 4, 5, 6. Berarti di sini untuk yang snack kita buat untuk yang snack titik add tambahkan ke dalamnya, oh sorry bukan snack ya, tapi pesanan dulu. Pesanan titik add tambahkan pesanan di dalamnya itu ada snack. Pilihannya min satu ya. Coba kita lihat yang di toko buku ya. Pilihannya min 3 ya. Oke, pilihannya min 3 berarti sini pilihannya min 3. Kemudian untuk harga pesanannya titik add pilihannya harga snack titik get pilihan min 3. Kemudian tutup di sini. Else if jika tidak, maka di sini pilihannya kalau tadi selesainya di 7 ya, di 6 ya, berarti kita mulainya di 7 sampai dengan angka 10. Di sini isinya kalau tadi pesanan, pasti di sini ada pesanan, tambahkan add-nya, kemudian di dalamnya tadi ada mie instan. Mie instan titik get berarti pilihan minus 6 ya. Oke. Kemudian di sini ada pesanan lagi, titik, sorry bukan pesanan ya, harga pesanan, harga pesanan, titik, dalamnya itu harga mie instan, mie instan, titik get, pilihan
min 6. Oke. Nah, jika tidak, kita buat jumlah pesanannya titik eh dalamnya jumlah. Oke, seperti ini. Dia berhubungan dengan di ini tutup kurung untuk kelas etalase ya. Ini di sini, berarti ini kita taruh ke mana nih? Etalase di sini, oke. Benar. Di sini ya. Nah, kalau kita sudah buat metode untuk tambah pesanan, ini sudah bisa running, tapi yang ini kan belum kita panggil ya untuk tambah pesanan ya. Yang baru kita panggil itu tadi yang untuk tampil etalase. Jadi hasilnya masih sama seperti yang tadi. Masih sama seperti yang tadi. Nah, masih gini ya, belum bisa kita lakukan pemanggilan ya. Nah, setelahnya baru nanti kita buat untuk yang untuk yang metode eh, cetak. Jadi kita bikin metode cetak notanya. Isinya misalnya ini aja gak apa-apa. Kita copy yang ini, samain aja. Misalnya nota pembelian ya, nota pembelian. Kemudian di dalamnya itu kita tambahkan atribut baru, misalnya atribut untuk totalnya. Kemudian kita masukkan ulangan, mana kita mulainya dari karena tidak boleh lebih dari pesanan tick size dan selalu penambahan satu ya. Seperti ini. Jadi kita hitung misalnya total sama dengan
harga pesanan, harga pesanan, titik, get star, dikalikan dengan dari jumlah pesanan. Harga pesanannya dikali jumlah pesanan. Kemudian setelahnya baru kita cetak sini south seperti ini ya. Harga pesanan kita cetak dari Star Plus 1 Star Plus 1 tambahkan dengan ah, kemudian tambahkan dengan pesanan. Pesanannya apa? Tambahkan dengan kali berapa? Ditambahkan dengan harga pesanan. Kemudian tambahkan total total semua. Berarti di sini harus kita tambahkan integer baru ya. Oh, double deh. Double total semua sama dengan nol ya. Ini total semua sama dengan eh, plus sama dengan total. Eh, kita lihat dulu ya. Total semua sama dengan plus total ya. Plus plus sama dengan total. Oke, ini udah. Nah, kalau sudah sampai sini, baru nanti kita cetak lagi di sini. Untuk yang di void cetak notanya, metode cetak notanya, itu pakai misalnya di sini ada sort isinya misalnya ini ya. Kemudian tambahkan lagi sini total belanja misalnya. Total belanjanya, kemudian
plus total semua. Masukkan di sini. Kita coba running. Ada yang salah nggak ini? Bentar ya. Kita cek dulu kesalahannya apa. Oke. Nah, kemudian setelahnya baru kita buat ini untuk di kelas utamanya ya. Jadi di sini kita panggil dulu inputannya. Oke. Kalau sudah kita buat untuk yang inputan ya, ini ya. Sini ada kita copy aja di sini nggak apa-apa. Nanti biar lebih mudah. Ini ada Saul yang kita masukkan. Silahkan pilih menu ya. Silahkan pilih menu. Salah gitu.
Silahkan pilih yang kamu. Kemudian masukkan in pilihan sama dengan next in. Jika pilihannya kurang dari satu, dan pilihannya nggak boleh, oh, pilihannya itu harus, jika pilihannya kurang lebih satu dari pilihan, lebih dari tiga ya, 10 ya. Nah, nanti ini maka cetak sini pilihan tidak valid. Jadi kalau misalnya nanti milihnya itu angkanya 0 ataupun angkanya 11, 11 dan seterusnya, maka nanti akan dicetak pilihan tidak valid. Seperti ini ya. Kemudian programnya kita lanjutkan. Kemudian sini setelah kita pilihan, input lagi untuk input yang jumlah. Jumlah sama dengan input next in ya. Kemudian kita buat yang baru, bukan pilihan menu. Kita buat di sini. Jumlah titik dua. Jumlah, kemudian setelahnya kita bikin, kita panggil objeknya tadi, fase titik cetak nota. Tahu pesanan ya. Oke, setelahnya bikin pakai tahu pesanan lagi misalnya. Coba kita ini dulu ya, kita bikin ini dulu. Kita jalankan. Nah, misalnya seperti ini ya. Silakan pilih menu di sini misalnya satu. Nanti jumlah berasnya, jumlahnya satu itu berarti beras ya. Misalnya jumlahnya ada dua deh, berarti kan 150.000 ya. Nah, tapi kita belum ini ya, kita belum di total ya. Kita belum di total. Cetaknya belum kita panggil tadi ya. Kemudian setelahnya baru kita buatkan ini dulu. Panggil cetaknya etalase titik cetak nota. Nah, nah ini udah ya. Baru
Setelah pilih menu, menunya angka satu deh. Beli beli beras, berarti beli berasnya dua harusnya 150.000. Nah, jadi data plan-nya gini, misalnya 150.000. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya nanti akan ada pilihan tambahan gitu. Jadi kan pilihnya belinya nggak cuma satu kategori, tapi belinya lebih banyak. Nah, kalau ini fungsinya misalnya di pilihan tidak valid ini mencegah agar dia tetap pilihannya itu di antara 1 sampai dengan 10. Misalnya gini, kita pilih di sini kan hanya tersedia menunya 1 sampai dengan 10. Jadi kalau misalnya kita milih menu 11 kan nggak ada ya. Jadi dia pilihan tidak valid. Nah, jadi langsung ke 0 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau pilih yang kategori yang lain, harus ada pilihan lain. Berarti kita pakai ini, pakai do while ya, pakai do sama while. Kita jajal ya. Silakan pilih menu misalnya satu, jumlahnya dua. Iya, pilih menu misalnya saya mau beli eh, Indomie goreng deh, ketujuh. Pilihnya misalnya 5 gitu. Dan nggak ada lagi. Nah, hasilnya 167.500. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya nanti mau akan ada tambahan diskon misalnya. Kalau harganya di atas 100.000, akan terjadi seperti apa? Misalnya belanjanya di atas 100.000, itu diskonnya 10%. Misalnya seperti itu nanti kita hitungnya di sini. Itu. Misalnya di sini kita kasih diskon double diskon. Awalnya kan 0 ya. Kemudian nanti di sini kita total semuanya, total semuanya lebih dari sama dengan 100.000, maka di sini diskon sama dengan total semua dikali 0,1. Nah, gitu ya. Dan nanti ditampilkan juga di sini untuk belanjaan diskonnya. Sini diskon RP misalnya plus diskon. Nah, kemudian misalnya mau dikurangin lagi dari eh, bayar berapa? Double bayar. Nah, jadi nanti bayarnya itu adalah
Bayar sama dengan total semua dikurangi diskon. Dan nanti sini kita cetak lagi untuk yang total bayar. Bayar ya, untuk yang bayar. Nah, ini kita coba running ya. Nah, misalnya pilih menunya satu, jumlahnya dua ya, berarti 150 tuh. Ditambah lagi misalnya tambahannya ya kita tambah keripik deh, satu aja. Ini harusnya 160.000 ya. Nah, jadi 160.000, total belanjanya diskonnya 16.000 karena 10% ya. Total bayar jadi 144.000. Itu ya. Nah, sampai di sini dulu Zoom kita hari ini. Nanti kodenya akan saya share ya, akan saya share di LMS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.